Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewi Diryatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tentang ekonomi, yang dimana yaitu KD 31, tentang mendeskripsikan konsep dari ilmu ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tersebut secara satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Menurut pendapat para ahli yaitu Aristoteles, ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, yaitu nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Sedangkan menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Inti masalah dari ekonomi ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya sangat terbatas. Permasalahan tersebut menyebabkan timbulnya kelangkaan. Contohnya yaitu uang jajan per bulanan yang selalu kurang, serta terbatasnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti beras. Beras merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yang dimana jumlah manusia yang saat ini jumlahnya sangat banyak dan harus mendapatkan kebutuhan pokok beras tersebut. Sedangkan beras tersebut jumlahnya sangat terbatas, sehingga jumlah manusia yang banyak ini dengan jumlah beras yang terbatas dapat mengakibatkan kelangkaan yang terjadi pada beras nantinya. Yang selanjutnya yaitu pembagian dari ilmu ekonomi. Dalam pembagian ilmu ekonomi ini terdapat tiga. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga ilmu ekonomi terapan. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yaitu merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya, gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi teori, merupakan analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Di sini terbagi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan, merupakan analisis ekonomi terapan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ilmu ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya, ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Sedangkan pengertian yang lain yaitu prinsip ekonomi adalah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi ini berlaku dalam tiga kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang motif ekonomi.
Motif ekonomi merupakan motivasi yang membuat seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi. Motif ekonomi adalah setiap alasan, tindakan, aktivitas yang mendorong seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik ekonomi makro agar dapat mencapai tujuan yang terikat. Menurut pendapat ahli Hamdan menyatakan motif ekonomi bisa menjadi penyebab dorongan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi demi memenuhi keinginan atau kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yaitu macam-macam dari kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup layak. Contohnya seperti makanan, minuman, kesehatan, rumah, dan lain-lain. Kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi oleh manusia. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka manusia ingin meningkatkan kehidupannya. Misal seperti setelah memiliki rumah, maka timbul keinginan untuk melengkapi rumah tersebut seperti membeli televisi, kulkas, mesin cuci, dan kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan akan barang dan jasa yang berkualitas tinggi atau mewah, misalnya perangkat elektronik canggih, kelas eksekutif di pesawat, dan wisata ke luar negeri. Kebutuhan ini bersifat hiburan dan preserius atau gengsi, tidak berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang alat pemuas kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa jasa ataupun barang. Untuk alat pemuas kebutuhan yang berbentuk barang atau benda yaitu jenis alat pemuas kebutuhan yang bisa dilihat, diraba, dan ditimbang. Contohnya yaitu buku, tas, baju, dan lain-lain. Sedangkan jasa yaitu alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud, tapi bisa dirasakan manfaatnya sebagai alat pemuas. Contohnya yaitu jasa guru, jasa hakim, jasa pengacara, dan yang lain-lainnya. Alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya yaitu barang konsumsi merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang secara langsung dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti jam tangan, minuman kaleng, dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang produksi, yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak langsung dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi melalui proses pengolahan dan menghasilkan barang lain. Alat pemuas kebutuhan menurut sifatnya, yang pertama yaitu barang bergerak, yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang dipakai sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka pendek, seperti mobil, motor, barang elektronik, dan lain-lain. Barang tidak bergerak yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang dipakai sebagai jaminan buat mendapatkan kredit jangka panjang seperti tanah, rumah, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu alat pemuas menurut kualitasnya. Yang pertama yaitu barang superior, merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang mempunyai kualitas yang tinggi dan kualitas tersebut ditunjukkan dengan harganya yang mahal. Jadi hanya dapat dibeli atau dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Contohnya itu lukisan mewah, pakaian mahal, mobil mewah, dan yang lain-lainnya. Yang kedua itu barang interior, yaitu alat pemuas kebutuhan manusia yang mempunyai kualitas harga rendah dan biasanya barang ini dikonsumsi oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah. Contoh pakaian bekas, barang-barang loak, dan yang lain-lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi ilmu ekonomi. Jika ada pertanyaan, langsung saja ke kolom komentarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi yang saya sampaikan. Saya Ewi Diryatika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.